Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita akan membahas tentang silsilah Yaumil Qiyamah, silsilah tentang hari kiamat. Karena ini bagian daripada rukun iman yang wajib diyakini setiap muslim. Kalau tidak, bisa kufur dia. Para ulama membagi bahwa kiamat itu memiliki 5 rukun. Siapa yang mengingkari satu di antara 5 rukun ini, maka dia telah kufur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pertama, kematian. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tegaklah kiamat kepadanya. Dan itu disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua, alam barzah. Bahwa setelah kematian ada kehidupan yang disebut dengan alam barzah atau kita kenal dengan alam kubur. Kemudian yang ketiga, al-mahsyar, bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di sebuah tanah yang sangat datar, tidak meninggi, tidak merendah, tidak ada gunung dan tidak ada lembah, semua rata. Itulah disebut padang mahsyar. Kemudian yang nomor 4, al-hisab. Dan hisab ini menyangkut banyak hal. Ada timbangan amal, penyebaran catatan, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir disebut dengan al-jaza, balasan. Imma dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Ini disebut arkan yaumil qiyamah, rukun-rukun yang wajib diimani tentang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah." Kalimat qari'ah disebutkan oleh para ulama, di antara salah satu penafsirannya adalah suara yang menembus telinga-telinga dan juga hati manusia yang sangat menakutkan. Makanya al-qar'u itu dalam bahasa Arab mengetuk sebuah pintu dengan sangat keras, itu disebut al-qar'u. Atau orang yang sedang perang dengan pedang, kemudian terdengar suara hantaman pedang satu dengan yang lainnya, maka suara pedang itu disebut al-qar'u. Itu secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksud al-qari'ah adalah suara yang keluar dari moncong trompet Israfil. Dan kita tahu bahwa sejak kapan Israfil itu meletakkan trompet di mulutnya? Para ulama menjelaskan sejak diutusnya Nabi SAW. Di situ Israfil mulai meletakkan moncong ujung trompet di mulutnya itu. Makanya Nabi SAW suatu hari dia malas untuk makan, malas untuk minum, dan tidak bisa tidur.
sehingga kegelisahan Rasul ini ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa merasakan nikmat hidup wa qad iltaqama Israfilu al-qarna. Dalam riwayat wa qad iltaqama sahibul qarni qarna. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang, kata Rasul, sementara Israfil sudah mulai meletakkan ujung moncong di mulutnya, siap meniup saja. Dan bahasa al-qarnu itu dalam bahasa kita itu tanduk. Jadi bentuk trompet itu seperti tanduk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan trompet itu akan ditiup? Dan apa dampaknya? Tadi Imam subuh tadi membacakan satu ayat di permulaan bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ar illa man sya'allah. Pada hari di mana trompet itu akan ditiup oleh Israfil, maka seluruh yang ada di langit dan ada di bumi semua akan pingsan dan mengalami kematian, kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Jadi pada tiupan yang pertama, kata para ulama akidah, ketika Israfil mulai meniup sangkakala itu, maka ini disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Walaupun ada ulama akidah yang mengatakan bahwa tiupan kejutan sendiri dan tiupan kematian sendiri, nanti ada tiupan kebangkitan. Artinya kalau ini pembagiannya berarti tiupan itu terjadi 3 kali. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan yang pertama disebut tiupan kejutan dan kematian, dan tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan. Lah ketika tiupan yang pertama itu, fasa'iqa man fis samawati wal ardh, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit semua mati. Mulai dari malaikatnya, dari jinnya, manusianya, binatangnya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup kecuali yang dikecualikan, yang saya sebutkan tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Limanil mulkul yaum. Kalian tahu siapa pemilik kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Malakul Maut dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Maka Malakul Maut mengatakan Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Malakul Maut pun kemudian mencabut ruh 3 malaikat mulia ini. Kemudian Allah bertanya lagi, wa man baki, siapa yang tersisa? Kata Malakul Maut, tidak ada, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, matilah engkau. Maka Malakul Maut mati. Ketika itu tidak ada makhluk yang hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, limanil mulkul yaum, kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini? Karena tidak ada yang menjawab. Ya, bagaimana mau dijawab? Tidak ada makhluk satupun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri pertanyaannya dan mengatakan, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan ini milik zat yang satu yang maha perkasa.
Dialah Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang jarak tiupan pertama ke kedua, dan ini pendapat yang kuat bahwa tiupan itu cuma 2 kali saja. Lalu jaraknya berapa antara tiupan pertama ke tiupan kedua itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan di angka 40, tanpa menyebutkan 40 hari, tanpa menyebutkan 40 bulan, dan tanpa menyebutkan 40 tahun. Makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini ditanya, "Ya Abu Hurairah, arba'una yauman?" Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, "Fa'abaitu," aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, "Arba'una syahran ya Abu Hurairah, apakah 40 bulan?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Fa'abaitu," aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, "Arba'una sanatan ya Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 tahun?" Abu Hurairah mengatakan, "Fa'abaitu," aku pun enggan menjawabnya. Artinya ada ihtimal, kemungkinan bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari antara jarak tiupan pertama yang kedua. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara 2 tiupan itu? Inilah yang sering dijelaskan di dalam Al-Quran, di banyak ayat dalam Al-Quran tentang kehancuran alam semesta, di mana gunung-gunung dihancurkan, air laut diluapkan, bumi digempakan, langit dengan bintangnya dijatuh-jatuhkan, dan tidaklah anda melihat sesuatu kecuali dihancur-hancurkan. Jadi kehancuran alam semesta ini di antara 2 tiupan itu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat matwiyatun biyamini." Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Bukan dipahami bahwa bumi yang sekarang kita pijak hilang, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, bukan itu. Bumi padang mahsyar, bumi ini pula yang kita pijak, sama. Cuman bedanya, kalau sekarang bumi yang kita pijak ini bentuknya tidak rata, karena ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah. Tetapi nanti ketika Allah hancurkan bumi ini, maka Allah jadikan kembali bumi ini dalam bentuk rata dengan warna yang sangat putih sekali, seperti tepung. Dan di situ tidak ada ma'lam, kata Rasul, tidak ada alamat. Kalau sekarang anda jalan ke jalan-jalan, mesti ada alamat di situ. Ngarah ke Nagoya, ngarah ke Sekupang, ngarah ke Batu Aji, itu ada ma'lam namanya, ada alamat. Tahu ini desanya, kecamatannya, daerahnya, ibu kotanya, tahu kalau sekarang ini. Tapi nanti ketika bumi dihancurkan kemudian diratakan, maka akan lebih lebar, jauh lebih lebar dibandingkan bumi hari ini. Ya, anda bisa bayangkan, bumi itu ketika dihancurkan kemudian oleh Allah dibentuk kembali dalam bentuk yang rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Karena manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan. Berapa miliar jiwa itu yang akan bangkit, coba? Dari Adam sampai yang terakhir mati. Siapa yang bisa mengkalkulasi berapa jumlahnya? Sehingga membutuhkan tempat yang lapang. Dan secara logika akal, kalau anda melihat bola dalam bentuk bulat,
nampaknya kurang lebar, tapi kalau Anda kemudian menggunting bola itu kemudian meratakannya, maka nampak lebar, luas, sehingga mampu menampung banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dalam tiupan yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh, dan pada hari ditiupkan sangkakala, maka terjadi kejutan yang hebat di antara makhluk langit dan makhluk bumi. Dan yang pertama mendengar adalah rajulun, seorang laki-laki yang yalutu ibilahu, yang sedang memberi minum untanya, kemudian tiba-tiba mendengar suara itu, dan suara itu menembus ke gendang-gendang telinga, kemudian mencabut rohnya. Baru kemudian masuk ke pasar-pasar, masuk ke jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah, sampai menembus ke langit, dan setiap lapisan langit terdengar suara itu, sehingga mengejutkan semua makhluk bumi dan langit. Itulah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini dimulai hari apa? Hari Ahad. Kemudian hari Senin. 2 hari ini Allah ciptakan bumi. Kemudian Selasa dan Rabu Allah naik ke atas, kemudian Allah ciptakan langit. Kemudian Kamis dan Jumat Allah kembali ke bumi, kemudian Allah ciptakan segala fasilitasnya. Ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada lautan, dan berbagai macam makhluk dan binatang yang ada di dalamnya. Artinya selesainya bangunan penciptaan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, pada tempo yang 6 hari saja. Diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merampungkan penciptaan langit dan bumi di hari Jumat, maka Allah hancurkan pula di hari Jumat. Makanya Jumat itu sayyidul ayyam. Sampai ada riwayat setiap hari Jumat di seluruh binatang apabila di malam hari, maka mereka yataraqqab, mereka tidak tidur. Binatang-binatang itu setiap malam Jumat tidak tidur, dan mereka berusaha untuk berusaha untuk mendengar telinga-telinga mereka, karena mereka tahu bahwa hari itu akan terjadi kiamat. Baru setelah kemudian datang fajar, kemudian subuh lewat, ternyata tidak terjadi kiamat, barulah kemudian mereka bahagia. Binatang saja itu sangat tahu akan terjadi kiamat. Maksudnya karena Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya, tapi Rasul menyebutkan harinya, hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat dalam Islam itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kita disuruh banyak bersalawat, kita disuruh banyak beribadah, kita disuruh banyak melakukan ketaatan, bersedekah, dan begitu seterusnya. Karena memang hari ini adalah hari yang menentukan hancur dan tidaknya sebuah alam semesta ini. Tapi tentu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong, tidak. Ada tanda-tanda yang harus dilalui, yang disebut dengan alamat kiamat sughra, dan ada alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kecil, ada alamat-alamat besar. Dan apabila seluruh alamat-alamat ini dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diakhiri dengan narun, sebuah api yang sangat besar, takhruju min qa'ri adnin au biharil Hijaz, yang keluar dari perut bumi Aden Yaman atau dari lautan Hijaz, kemudian menggiring api ini. Semua manusia, satu dunia digiring oleh api. Coba bayangkan, api ini tidak ditugaskan untuk membakar manusia. Ya, semua yang terkena terbakar.
pohon terbakar, bangunan terbakar, semua terbakar kecuali manusia. Allah tidak perintahkan api itu untuk membakar manusia. Justru api itu mengikuti. Apabila manusia berhenti, apinya berhenti. Apabila manusia jalan, apinya ikut jalan. Tapi api itu terus meringsek, menggiring manusia sampai akhirnya Allah kumpulkan di negeri yang Allah berkahi, Syam. Disitulah Ardul Mahsyar, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di akhir zaman. Bumi yang sangat diberkahi, yang Rasul mengatakan tuba lisyam, tuba lisyam. Ketika kemudian mereka sudah kumpul dari berbagai macam negeri, daerah dan negara, kumpul di Ardul Syam ini, Ardul Mahsyar. Disitulah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali Allah tegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di masa itu. Karena ingat, kiamat tidak mungkin terjadi kepada seorang mukmin. Kiamat itu tidak mungkin menimpa seorang mukmin. Karena sebelum tiupan Israfil, Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menembus setiap ketiak-ketiak manusia yang memiliki iman sebiji zarah dalam hatinya, kemudian mencabut rohnya, sehingga tidak ada seorang mukmin muslim yang hidup kala itu, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir, fajir, fasik, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala hidupkan untuk menyaksikan kehancuran alam semesta. Karena tidak mungkin kiamat itu tegak sebelum Al-Quran diangkat, dan Al-Quran nanti akan diangkat di akhir zaman, di mana ketika antum mengambil mushaf kosong, tidak ada tulisannya. Ketika mau menghafalkan Al-Quran, hilang hafalannya, hilang dari dada-dada setiap manusia. Sehingga ketika itu manusia tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Quran dan apa lafaz yang harus diucapkan. Sehingga yang tersisa hanya kakek dan nenek-nenek yang sudah tua-tua. Mereka hanya menghafalkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Hudzaifah ibn Yaman, seorang sirrun Nabi, sahabat yang meletakkan rahasia Nabi, ditanya, apakah kalimat itu bermanfaat bagi mereka, wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, aku mendengar sabda Nabi SAW, kalimat itu bermanfaat untuk mereka walaupun mereka tidak paham makna dan juga penafsirannya. Manfaat kalimat itu, padahal kalimat itu diucapkan bukan karena ilmu, tetapi kakek buyut kita mengucapkan kalimat itu karena mereka mendengar kakek-kakek buyut mereka di atasnya mengucapkannya, maka kami ikut mengucapkannya. Tetapi kalimat itu bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Dan itulah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang terjadi apabila tiupan sangkakala itu betul-betul ditiup? Perhatikan dalam surah At-Takwir, Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Di dunia sekarang kalau antum menginjak bumi ini, tidak ada makhluk yang lebih kokoh dibandingkan gunung. Gunung itu makhluk Allah yang paling kokoh yang ada di bumi, karena gunung itu pasaknya bumi. Wal jibala autada, dan gunung itu dijadikan pasak. Dengan adanya gunung itulah antum bisa berjalan dengan tenang, seimbang, tanpa harus oleng ke kanan dan ke kiri, karena tidak terjadi lini dan gempa. Coba kalau satu gunung, dua gunung dicabut, berarti pasak bumi tercabut, bumi itu bisa goncang. Mungkin kita tidak mungkin bisa berjalan dengan seimbang. Apa jadinya kalau seandainya pasak-pasak bumi itu dicabut? Kemudian Allah mengatakan kal ihnil manfush,
seperti kapas yang kemudian diterbangkan dengan kipas gitu ya. Apa yang terjadi kapas itu kalau diterbangkan dengan kipas? Mana-mana amburadul kan itu ya. Maka gunung itu pada hari kiamat, wa idal jibalu suyirat, awalnya dicabut, kemudian digeser, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibentur-benturkan satu gunung dengan yang lainnya, kemudian baru sisanya kerikil-kerikilnya, tanah-tanahnya dikembalikan kepada bumi. Itulah ihnil manfus namanya, seperti kapas yang berhamburan. Wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Maknanya pada hari itu manusia sudah tidak lagi gila harta. Mereka tidak akan memandang rumah mewah mereka, mereka tidak akan memandang mobil megah mereka, mereka tidak akan memandang ATM dan uang-uang mereka. Mereka tinggalkan itu. Bahkan bukan hanya itu saja, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalau seandainya seseorang memiliki anak, tidak mungkin dipandang anaknya, tidak mungkin dipandang istrinya, tidak mungkin memandang ayah dan ibunya. Mereka akan lari sendiri-sendiri, karena pada hari itu Allah katakan sya'nun yughni, perkaranya berbeda. Orang memiliki kesibukan masing-masing, menyelamatkan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Sudah tidak bisa lagi orang ingin menyelamatkan masing-masing. Baru gempa saja orang sudah panik, baru tsunami yang sebagian kecil lautan dimurkakan Allah saja orang sudah luar biasa ketakutannya kan. Bagaimana kalau seandainya satu bumi digoncangkan, digempakan, semua lautan ditumpahkan, semua bintang dijatuh-jatuhkan? Apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Terjadi kehancuran hebat, ikhwan. Kemudian Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Tentu ini kelak pada hari kiamat ketika yaumul hisab. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwizat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Maksudnya begini, ruh pada hari kiamat dihancurkan tidak? Tidak. Salah satu makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat saat tiupan sangkakala itu ada beberapa makhluk. Salah satunya ruh tidak akan dihancurkan, termasuk danabul insan, tulang ekor setiap manusia. Kayak antum-antum itu punya tulang ekor, itu tidak akan hancur, karena kita dibangkitkan dari tulang ekor itu. Kemudian al-jannatu wan nar, kemudian arash, kemudian kursi, dan begitu seterusnya. Ada berapa makhluk tidak dihancurkan Allah, salah satunya ruh. Pertanyaannya, kemana ruh itu ketika terjadi tiupan sangkakala itu? Maka ulama mengatakan, adapun ruhnya orang-orang yang beriman maka melesat fil illiyin, di tempat yang paling tinggi. Adapun ruhnya orang-orang kafir maka diletakkan di sijjin. Baru setelah tiupan yang kedua yang disebut dengan tiupan kebangkitan, Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, ketika dari tulang ekor manusia bangkit, kemudian di situ Allah lesatkan setiap ruh ke jasad-jasadnya tanpa tertukar sama sekali. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa yang dibunuh. Maksudnya kelak pada hari kiamat setelah tiupan yang kedua kalau ini, termasuk wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan telah dibuka lebar-lebar. Kemudian wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Ingat, langit itu hanya ada di bumi. Ketika di padang mahsyar sudah tidak ada langit lagi, karena yang ada hanyalah arsy Allah yang menaunginya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uslifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsun ma akhdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Artinya ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, antum coba lihat alam semesta ini.
dengan berbagai macam keindahannya. Kalau antum ke kampung lihat sawah dengan hijaunya luar biasa, lihat gunung dengan menjulangnya, lihat langit dengan tanpa tepinya gitu ya. Kalau terjadi tiupan sangkakala pertama ikhwan, maka pemandangan sawah-sawah, kebun-kebun, taman-taman itu akan hancur. Lalu kemana kebun-kebun itu? Lautan yang Anda pandang hari ini akan diluapkan ke bumi dan akan dihancurkan. Lalu kemana lautan yang indah itu? Begitu juga gunung-gunung akan dihancurkan yang menjulang tinggi-tinggi itu. Kemana gunung pergi? Apalagi perkara-perkara kecil, rumah, kendaraan, kekayaan, tentu akan lebih hancur lagi. Maka dari sini, kenapa kemudian Islam itu sangat menekankan beriman kepada hari akhir? Supaya ada persiapan. Karena setiap nabi dan rasul itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat, kapan kiamat. Termasuk Nabi SAW. Datang A'rabi, seorang Arab Badui kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, mata sa'ah. Rasul, kapan sebenarnya kiamat itu? Rasul tidak suka jawab, Rasul berpaling sampai 3 kali. Maksa Arab Badui ini bertanya kapan kiamat, kapan kiamat. Tapi Nabi SAW tidak menjawab karena memang tidak punya pengetahuan. Nabi SAW hanya mengatakan, wa ma'adadtalah, kau dari tadi tanya kiamat itu, apa yang kau siapkan sebenarnya? Apakah engkau bertanya tentang hari kiamat untuk melihat kehancuran alam semesta, gunung dihancur-hancurkan, lautan diluapkan, bumi digempakan, langit digulung, bintang dijatuhkan, untuk melihat itu? Bukan itu. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adadtalah, apa yang kau siapkan? Kau bertanya dari tentang kiamat itu. Orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada yang kau siapkan wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, ketika dia mengatakan la syai'a, tidak ada wahai Rasul kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama orang yang kau cintai, kalau kecintaanmu jujur. Dari sini bahwa kapan tiupan sangkakala pertama itu ditiup tidak ada yang tahu, akan tetapi Rasul sudah mengisyaratkan dengan sabdanya, ana was-sa'ah kahataini, kata Rasul, saya dengan tegaknya hari kiamat seperti 2 jari ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan sababah wal wusta, sababah wusta, kemudian dirapatkan seperti ini, saking dekatnya. Karena sudah tidak ada nabi sepeninggal beliau dan tidak ada umat baru melainkan umat beliau sampai kiamat. Makanya Nabi SAW ketika dibangkitkan, disitulah Israfil mulai meletakkan moncong di mulutnya. Makanya Rasul mengatakan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan lezatnya hidup kalau peniup sangkakala sudah siap meniupkan sangkakala itu? Artinya bahwa kiamat sudah dekat. Dekatnya kapan wallahu a'lam, kita kan tidak tahu. Tapi jangan pula jadi peramal menentukan tentang kejadian kiamat itu dengan menentukan tanda-tanda besar akan berlaku di tahun ini, di bulan Ramadan atau apalah namanya, sampai akhirnya tidak terjadi. Karena memang Rasul yang sendiri mengatakan kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya kapan kiamat. Tapi ini harus kita imani. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.